menangis di dalam sengsara, kami menjerit di dalam derita. Susah pun datang menindih, dapatkah kesurangan akan Bapa angkat dari atas tanah leluhur ini. Ratapan pergumulan yang terlahir suci, keharapan maligai kudus-Mu. Bapa dan malam kami dari sisa sengsara yang menimpa kehidupan ini. Permohonan dan doa dari anak-anak-Mu mengharapkan ada kedamaian di atas tanah ini. Ada cerita tangis, seruan duka dari lorong negeriku. Oh, adakah kedamaian di tengah angkara muka dunia? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah bangsa? Bapa yang malam kami dari sisa sengsara yang menimpa kehidupan ini. Permohonan dan doa dari anak-anak-Mu mengharapkan ada kedamaian di atas tanah ini. Ada cerita tangis, seruan duka dari lorong negeriku. Oh, adakah kedamaian di tengah angkara muka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Adakah kedamaian? Oh, 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 oh. Adakah kedamaian di tengah angkara muka duniawi? Dapatkah kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa? Kami kan tetap berdiri tegak di tengah lembah dosa. Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih.
Majelis Jemaat Gemit Paulus Kupang mengucapkan selamat mengikuti kebaktian Minggu Trinitas tahun 2020 dan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang menemui hari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan serta hari bahagia lainnya dalam minggu ini. Dan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi sekretariat setiap hari kerja, hari Rabu sampai dengan hari Sabtu, jam 9.00 sampai 12.00 WITA. Jemaat Tuhan yang terkasih, mengawali kebaktian pagi ini, kami jemput jemaat Tuhan sambil berdiri dan kita puji Tuhan dari PKJ nomor 13 ayat pertama dan yang kedua. Berkumpul menyembah kepadanya. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Umat yang dikasihi Allah, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai nas pembimbing yang terbaca dari Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu.
pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Dan kepala yang tertunduk, kami datang ke hadapan hadirat-Mu sambil memohon, kiranya Engkau, ya Bapa, akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika seringkali kami merasa tidak ada harapan dalam hidup ini. Dalam pergumulan dunia dan ancaman virus corona ini ya Bapa, ajar kami untuk tetap percaya bahwa Engkau selalu ada bersama kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Betapa seringkali kami berputus asa ketika kesusahan menimpa kami, tetapi betapa sering juga kami melupakan Dikau ya Tuhan, ketika kesuksesan terjadi dalam hidup kami. Kami sering tidak bijaksana mengatur hidup kami ya Tuhan. Ampunilah kami, murnikanlah hati kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati seperti hati-Mu yang berbelas kasih kepada semua orang yang sakit dan menderita. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berserah kepada-Mu ya Bapa. Amin. Dari kunjungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang, ya datang padamu. Dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Umat yang dikasihi Allah, bagi kita semua yang telah mengaku dosa dengan penuh kerendahan hati membuka diri di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah. Dan sebagai hamba Yesus Kristus, saya menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus di hadapan Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Umat yang dikasihi Allah, mari kita berdiri mengimani cinta Tuhan, kita bermazmur baginya, dan secara berbalasan kita bermazmur menurut Mazmur 109 ayat 21 hingga ayat yang ke-27. Tetapi Engkau, ya Allah Tuhanku, Bertindaklah kepadaku oleh karena nama-Mu, lepaskanlah aku oleh sebab kasih setia-Mu yang baik. sebab sengsara dan miskin aku, Dan hatiku terluka dalam diriku. aku menghilang seperti bayang-bayang pada waktu memanjang. Aku dikebutkan seperti belalang, Lututku melentuk oleh sebab berpuasa. dan badanku menjadi kurus habis lemaknya. Aku telah menjadi celah bagi mereka. Melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setia-Mu. supaya mereka tahu bahwa tangan-Mu lah ini. Bahwa Engkaulah ya Tuhan yang telah melakukannya.
tanganku. Jangan sia-sia karya hidupku. Ajar aku Tuhan rajin bekerja, menunaikan tugas dalam dunia. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku. Tuhan yang abadi bina hatiku, menunjukkan kasih dan sesamaku. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita untuk kita merenung firman Allah, sehingga firman Tuhan sungguh memberkati kita, memberikan pegangan bagi hidup kita untuk kita menjalani hidup dari hari lepas hari. Umat Tuhan, mari kita berdoa sebelum firman Tuhan kita baca dan kita merenungkannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa pemeliharaan-Mu nyata bagi kami. Hari demi hari, Engkau ada dalam setiap perjalanan hidup kami. Suka dan duka Tuhan buat menjadi kebaikan bagi kami. Dan hari ini kami ada dalam sebuah penyembahan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Bahkan dalam persekutuan kami sebagai keluarga-keluarga Allah. Dalam waktu yang bersamaan, kami ada dalam suatu penyembahan di hadapan Engkau. Dan kami tahu bahwa Engkau menjumpai kami dalam setiap rumah tangga. Engkau menjumpai kami dalam persekutuan sebagai milik kepunyaan-Mu. Dan karena itu supaya kebenaran firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami. Berkati dan urapilah kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, supaya firman yang kami baca dalam tuntunan Roh Kudus kami mengerti, bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup di setiap hari, agar kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai hadir menjadi berkat bagi sesama di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19. Kami hidup menjadi saluran dan perpanjangan tangan Tuhan bagi orang lain. Kami membuka hati kami, Tuhan, berbicaralah bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Umat yang dikasihi Allah, bacaan Alkitab yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode Gemit terambil dari Matius pasal 10 ayat 23 sampai 33. Matius 10 ayat 23 hingga 33. Jemaat Tuhan bisa membukanya dan saya akan baca untuk kita, bahkan jemaat Tuhan juga bisa membacanya. Kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 10 yang berbunyi demikian. Matius 10 ayat 23 hingga 33. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka.
Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya dan memelihara serta melakukan dalam hidup di setiap hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Umat yang dikasihi Allah, Salam. Selamat hari Minggu saya sampaikan kepada Bapak Mama, anak-anak yang ada di rumah, bahkan yang ada dalam rumah gereja ini. Kita bersuka cita bahwa kita kembali bersekutu, kita bertemu dalam sebuah persekutuan ibadah yang setiap minggu kita ikuti di rumah kita masing-masing, tapi tidak memadamkan semangat kita untuk kita tetap menyembah Allah dalam keluarga kita. Amin Bapak Ibu ya. Kita tidak akan pernah merasa bosan bahwa kita bangun pagi dan kita harus duduk bersama dalam persekutuan keluarga, suami, istri, anak-anak, untuk satu saja, kita bersyukur kepada Allah, kita menyembah Dia, kita memuji dan memuliakan Dia, bahwa cintanya ada pada kita di sepanjang perjalanan hidup kita selama minggu yang kita lewati. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, ada banyak orang yang sungguh semakin menemukan Allah dalam persekutuan di rumah. Ada banyak orang yang semakin menemukan Allah dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga. Saya tidak tahu apakah ada yang justru merasa bosan, tetapi yang saya tahu bahwa dalam persekutuan di rumah banyak orang belajar dan Allah berbicara bagi mereka. Suami-suami belajar, istri-istri belajar, anak-anak belajar bagaimana orang mencari Allah dalam ketekunan dan Allah ada dalam hidup dan rumah tangganya. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kondisi ini membuat kita semakin tekun, kita semakin kuat. Hari demi hari persoalan dan perubahan terjadi dalam hidup kita, membentuk kita. Apakah kita kuat, kita bisa melewati ini ataukah tidak. Membuat orang kemudian menyadari bahwa hari esok akan ada persoalan lain yang harus dihadapi. Benarlah Yesus katakan bahwa persoalan hari ini cukup untuk hari ini, hari esok ada kesusahannya sendiri. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, tema yang Majelis Sinode keluarkan dalam minggu ini adalah keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit. Jika kita mengikuti perjalanan kita sejak bulan Maret, Bapak Ibu, awal Maret ya, pandemi Covid melanda kehidupan manusia sedunia. Kepanikan terjadi, orang begitu takut, dan setiap orang melihat orang lain sebagai ancaman. Orang takut untuk bertemu dengan orang, bahkan orang merasa curiga satu dengan yang lain. Dan itu kondisi yang terjadi Bapak Ibu. Ada ketakutan, bahkan tidak jarang juga kalau ada orang yang sakit terjadi penghakiman satu kepada yang lain yang dibuat oleh orang lain, dan membuat orang ada dalam sebuah kewaspadaan. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, tetapi kemudian setelah bulan Mei, Juni, kondisi itu berubah. Orang tidak lagi menghakimi orang. Ketakutan masih ada. Orang waspada iya, tapi mulai muncul empati. Orang mulai berempati kepada mereka yang sakit.
Orang mulai merasa bahwa penyakit ini datang dan kemudian tidak ada orang yang mau sakit. Orang berempati kepada begitu banyak dokter yang bekerja. Orang berempati jika ada orang yang terpapar virus yang positif. Orang melihat begitu banyak hal yang dibuka dan begitu banyak hal yang diajarkan. Orang mengalami edukasi-edukasi untuk tidak hanya sekedar melihat penyakit ini sebagai tantangan, tapi munculkan rasa kepedulian di tengah ketakutan. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, kondisi ini sesungguhnya kita bisa belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam bacaan kita tadi, Yesus mengajarkan hal, dia menyampaikan kepada murid-murid untuk tidak takut dalam berbagai peristiwa. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa kehidupan yang dijalani oleh orang percaya adalah hidup yang tidak mudah. Hidup yang penuh dengan tantangan. Hidup yang dalamnya orang sering mengalami berbagai tekanan. Bahkan ada aniaya yang dialami. Dan karena itu kalau Anda membaca bacaan kita, dia mengatakan kepada kita, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Tuhan Yesus sesungguhnya memberikan sebuah testimoni yang bagus. Dia mengedukasi murid-murid bahwa kehidupan yang dijalani adalah kehidupan dalam pengharapan kepada Allah, pengharapan dalam iman, tapi juga dibutuhkan sebuah tindakan yang nyata. Sebuah tindakan yang di dalamnya orang harus buat. Yesus menyuruh orang ada dalam suatu sikap tindakan yang berani. Tindakan yang berani bukan berarti bahwa dia nekat atau membabi buta. Tindakan yang berani adalah sebuah tindakan dalam sebuah sikap yang di dalamnya orang membuat sebuah keputusan dalam hubungan dengan keberadaannya dengan orang lain. Dia menyuruh kalau kamu dianiaya dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Itu berarti Tuhan Yesus mengajarkan kita kondisi kesulitan dan penderitaan tidak membuat orang percaya hanya merenung. Kondisi kesulitan dan penderitaan tidak membuat orang percaya hanya pasrah dan meratapi nasib. Tuhan Yesus mengajarkan manusia dan memberikan isyarat kepada manusia tentang keputusan yang harus diambil dan keputusan yang harus dibuat dalam hidup. Lari dari kota yang satu ke kota yang lain mengindikasikan sebuah perbuatan atau sikap yang harus diambil, sebuah sikap yang harus dibuat. Tidak hanya sekedar duduk, tidak hanya pasrah dan merenung, tapi bertindak dalam sikap atau sebuah tindakan yang tepat. Ini keputusan yang membuat orang tidak hanya berada terus dalam kungkungan ketakutan dan ancaman yang membuatnya takut, tetapi sesuatu yang membuat orang harus keluar dari ketakutan itu. Bahwa orang berhadapan dengan situasi ancaman baik yang datang dari manusia maupun dari alam. Seperti yang kita alami sekarang dengan situasi penyakit seperti COVID-19. Kondisi ini, Bapak Ibu, dalam kepanikan yang terjadi, dalam ketakutan yang dialami oleh manusia, Allah tidak berdiam diri. Sekali lagi, Anda takut, Anda waspada, benar. Saya juga takut, saya waspada. Tapi percayalah, Allah kita tidak berdiam diri. Yesus tidak berdiam diri. Yesus katakan dalam ayat 26, tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa maksudnya? Allah membuka berbagai kebenaran bagi manusia. Allah membuka pikiran manusia untuk mereka memahami bahwa Dia ada
bagi setiap orang dalam kondisi yang sulit apapun. Pandemi COVID-19 adalah ancaman yang luar biasa. Tapi Allah kita jauh lebih besar daripada pandemi itu. Amin Bapak Ibu. Yesus kita jauh lebih besar. Dan karena itu, dalam kondisi yang sulit apapun, Dia mengedukasi murid-murid untuk mereka harus mengambil sebuah sikap dan tindakan. Bapak Ibu, sebuah ilustrasi. Di awal COVID-19 orang begitu takut. Tapi sekarang banyak kebenaran didapati. Orang mengikuti banyak perkembangan yang terjadi. Seminar-seminar, tulisan-tulisan yang berharga, dan ajaran-ajaran yang baik. Satu saja, bagaimana cara memutuskan mata rantainya. Bukankah Allah sedang bekerja dalam hal ini? Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia. Bahkan cuma itu, kondisi perekonomian yang juga berat, Allah bekerja dalam hidup manusia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, tema kita keberanian untuk melakukan yang terbaik di masa sulit, membuat kita belajar tentang bagaimana Kristus hadir dan mengedukasi murid-murid untuk membuat mereka beriman, tetapi dalam sebuah tindakan yang nyata. Tuhan Yesus bersabda bagi kita untuk kita memahami tentang bagaimana orang harus bersikap. Dan dalam kondisi kita sekarang ini, apakah membuat kita semakin tertutup dan menutup diri bagi orang lain? Dengan situasi ini, apakah kita egois? Kita hanya mementingkan diri kita? Ataukah kita semakin bijak dalam memahami situasi sekarang ini? Bijak supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bijak supaya kita berempati dengan orang lain. Kita tidak menghakimi orang lain. Bijak supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Allah bagi orang lain. Menolong orang lain tidak harus tunggu kita kaya. Hadir untuk membuat orang lain merasa sukacita tidak harus kita mengalami sukacita dulu. Terkadang ada orang yang memberi dari kekurangannya. Terkadang ada orang yang sulit sekalipun tapi dia mampu untuk membuat orang lain bisa tersenyum. Menolong orang lain hanya bisa terjadi jika Anda menyadari bahwa Anda hidup dalam belas kasih Allah. Anda mampu hadir untuk menolong orang. Dan sudahkah Anda melakukan itu? Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Anda melakukan itu kepada sesama, Anda melakukan untuk Tuhan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Poin yang kedua, saudara dan saya berharga di mata Allah. Penghargaan itu membuat sebuah tuntutan yang tinggi. Anda berharga, Anda harus menyaksikan tentang Allah yang membuat Anda berharga. Sebagaimana Anda hadir dalam sebuah keluarga yang didandani oleh Bapa dan Mama, dan lewat mereka kamu ada dalam sebuah sukacita, keberadaanmu juga harus menunjukkan keberadaan orang tuamu. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, Allah menciptakan saudara dan saya, dan semua manusia yang Allah ciptakan itu berharga. Dalam karya penciptaannya, Allah mengatakan semuanya baik. Dia pandang semua yang diciptakan itu baik. Dan karena itu, kendati bahwa orang percaya mengalami beban dan persoalan hidup, tetapi tidak menyurutkan kasih dan rahmat Allah bagi hidup mereka. Dalam ayat yang 31 Yesus berkata, kamu berharga. Sebuah ilustrasi bagus yang Yesus sampaikan tentang burung pipit yang dijual 2 ekor seduit di pasar Bapak Ibu. Harga yang sangat murah. Burung pipit dijual 2 ekor seduit. Walaupun dijual dengan harga murah,
Tapi Yesus mengatakan, sebagai Sang Pencipta, Allah tidak lupa dengan burung itu. Allah ingat bahwa Dia yang menciptakan burung itu. Dan burung itu berharga. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, burung itu tidak akan mati jika Allah tidak menghendaki. Itu yang Yesus katakan. Jika burung pipit saja Allah lihat tidak akan mati dalam izin Allah, apalagi saudara dan saya sebagai manusia. Allah mengenal saudara dan saya. Bahkan Dia mengatakan rambut di kepalamu pun Allah tahu jumlahnya. Itu berarti saudara dan saya lebih berharga dari ribuan burung pipit. Sangat berharga. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, apakah Anda menyadari bahwa Anda sangat berharga? Sebagai manusia Anda berharga. Jika kesadaran itu ada dalam dirimu bahwa kamu adalah orang berharga, maka sesungguhnya Anda akan menaruh juga penghargaan bagi orang lain. Tidak mungkin Anda merasa diri Anda berharga di hadapan Allah dan Anda tidak menghargai orang lain. Anda menista Allah sebagai Sang Pencipta. Jika Anda merasa bahwa Anda begitu berharga, Anda menyadari bahwa Allah memberikan penghargaan itu kepada Anda. Itu berarti imbasnya adalah Anda harus hidup dalam kasih kepada sesama yang susah dan menderita. Kasih kepada Allah harus bisa berimbas kepada orang lain. Anda mengasihi Allah, Anda harus bisa mengasihi orang lain. Penghargaan dan kasih kita kepada Allah membuat kita bisa hadir untuk menghargai orang lain yang hidupnya susah, bahkan orang lain yang mengalami kesulitan. Jika ini saudara dan saya lakukan, kita sedang menyaksikan Yesus kepada orang lain. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 6 ayat 9, nats pembimbing kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, pengakuan kita kepada Allah yang memelihara hidup kita dari hari lepas hari haruslah berimbas kepada keberanian kita untuk bertindak menyaksikan Allah lewat perbuatan baik yang nyata di setiap hari. Bagi kita yang beriman kepadanya, Roh Kudus akan memberikan keberanian bertindak sehingga melalui kita Allah bekerja di tengah realita pandemi COVID-19 bagi kehidupan manusia. Allah ada lewat hidup kita. Allah bertindak dalam dirimu. Allah bertindak dalam diri saudara yang mengasihi Allah dan sanggup untuk mengasihi orang lain. Dalam situasi yang sulit, kita hadir untuk mencarkan wajah Allah bagi orang lain. Orang lain akan melihat kehadiran Allah dalam hidup mereka. Jika ini Anda lakukan, Tuhan memberkati hidupmu dalam perjalananmu sebagai milik Allah yang berkenan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini Tuhan izinkan kami renung di tengah-tengah situasi yang sulit imbas dari pandemi COVID-19. Kami sulit dalam hubungan sosial, kami sulit dalam kehidupan ekonomi, tetapi tidak menjadi alasan bahwa kami takut karena Allah jauh dari kami. Firman Tuhan mengajarkan kami bahwa Engkau tidak berdiam diri, Engkau ada bagi kami, dan Engkau membuat kami mengerti bahwa Engkau bekerja dalam segala hal bagi kebaikan kami. Firman menuntut kami untuk bahwa Allah hadir dalam seluruh sendi-sendi hidup kami. Kami juga harus berani hadir untuk membuat yang terbaik bagi sesama di masa sulit ini. Jika itu kami lakukan, kami sedang menjalani kehendak Allah bagi dunia ini untuk sesama yang mengalami kondisi sulit. Bahkan mungkin kami juga mengalami kondisi sulit, tetapi bahwa Tuhan bekerja dalam diri kami semua.
Kiranya kami dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Meteraikan firman ini bagi kami semua, supaya kehidupan kami adalah hidup untuk menjadi berkat bagi sesama dan terus memancarkan kemuliaan-Mu bagi dunia ini, supaya lewat hidup kami banyak orang melihat karya Tuhan yang ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih Kristus, mari kita semua berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan di sepanjang tempat. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita berkata bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Allah Bani yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepadamu. Umat Tuhan disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Bapa, atas segala anugerah dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau menjaga kami, Engkau melimpahkan berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami melalui tugas dan tanggung jawab kami yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tentunya ya Bapa, segala penyertaan-Mu itu mendatangkan berkat dan sukacita bagi kami secara pribadi maupun bagi keluarga kami. Dan melalui itu semua Bapa, pada saat ini kami ingin menaikkan syukur kami atas segala berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ingin memberikan persembahan kami ya Bapa. Janganlah melihat dari besar ataupun kecilnya yang kami berikan. Lihatlah ketulusan hati kami ya Bapa. Sikap kami untuk memberi atas segala berkat dan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Biarlah persembahan ini berguna bagi perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini, terkhusus bagi gereja kami, Kemit Paulus Kupang. Terima kasih ya Bapa. Biarlah persembahan ini berkenan kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 439 bait pertama dan kedua. Bila topan keras melanda hidupmu, bila
pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Umat yang dikasihi Allah, mari kita bersyafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi, Allah yang kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyelamat hidup kami. Kami sungguh bersukacita dalam persekutuan ibadah di minggu pagi ini, karena cinta-Mu begitu besar bagi kami. Bapa menopang kami dan menyertai kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Kami mendapati bahwa tangan-Mu yang agung dan perkasa teracung untuk memelihara kami dalam berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang kami alami. Tuhan terus ada dan memelihara kami. Kami dipelihara, kami dikaruniakan keselamatan, kami diberikan jalan keluar dari berbagai persoalan dan tantangan hidup. Kami diarahkan dan dikaruniakan hikmat bagaimana kami harus bertindak dan menjalani hidup. Kami mendapati bahwa Tuhan Yesus bekerja dalam segala hal bagi kebaikan kami. Kami percaya bahwa hari demi hari Tuhan membuat kehidupan kami semakin mengalami kepenuhan oleh cinta dan kasih-Mu. Untuk kami mengerti bahwa kami berharga di hadapan. Dalam penghargaan itu, Tuhan mengarahkan kami untuk masa depan yang baik. Kendati kami sadar kami ada di tengah-tengah pergolakan dunia yang bergumul dengan pandemi COVID-19. Namun kami sadar bahwa Allah sedang membaharui hidup kami semua, pribadi lepas pribadi, keluarga, bahkan bangsa. Tuhan membuat kami menyadari sungguh bahwa semua yang kami alami adalah sebuah proses yang kami lewati di dalam anugerah dan rahmat Tuhan yang kami tahu. Allah membuat kami bertumbuh untuk hidup, menjadi bagian satu dengan yang lain, peduli bagi kehidupan sesama satu dengan yang lain, dan menjalani berbagai karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami berdayakan supaya lewat talenta dan karunia kami itu kami ada untuk kebaikan orang lain. Bahwa Allah menopang, Allah memeluk, dan Allah membuat dunia ini bertumbuh dalam cinta-Mu. Engkau mau kami ada di dalamnya untuk menjadi bagian dari sebuah rencana dan rancangan Allah bagi kebaikan dan keselarasan hidup manusia demi untuk keutuhan ciptaan terjadi. Karena itu hari ini kami merenung kebenaran firman Tuhan yang membuat kami untuk kami berani dan tidak takut di dalam situasi yang sulit ini. Dengan talenta-talenta yang kami punya, dengan karunia-karunia yang kami punya, Tuhan membuka rahasia-rahasia hidup untuk kami mengerti kehendak-Mu bagi kami, supaya keberadaan kami adalah hidup untuk saling menopang, hidup untuk saling membantu, supaya kehidupan semakin bertambah-tambah. Tuhan menghendaki supaya kami semakin melihat kehendak Tuhan secara lebih baik di dalam situasi hidup ini. Karena itu kami bersyukur di hadapan Tuhan bahwa jika kami masih bisa hidup sampai pada saat ini dan menikmati kebaikan Allah dalam cinta kasih suami istri, orang tua dan anak-anak, bahkan menjalani tugas dan karya kami di setiap hari, bahkan ada menjadi bagian daripada sesama kami, semuanya karena Allah sedang menata kehidupan dan merancang kebaikan bagi kami. Dan kami bersyukur untuk itu Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam penghargaan yang Tuhan buat bagi kami, Allah ingin supaya kami hadir untuk menyatakan cinta-Mu bagi sesama. Kami dipakai sebagai duta-duta Kristus.
kehadiran kami orang melihat Kristus, sebuah kebanggaan yang Allah buat bagi kami. Dan tolonglah kami untuk menjalani itu dengan baik. Pertama-tama kami lakukan dalam rumah tangga kami masing-masing. Sikap dan tindakan kami sebagai orang tua, sebagai bapak dan mama, biarlah anak-anak melihat kasih sayang Allah dan tindakan Tuhan yang agung dalam hidup kami, supaya anak-anak kami menikmati anugerah Allah dalam setiap sikap dan perbuatan kami sebagai orang tua. Dan karena itu, apa yang dilakukan anak-anak juga orang tua melihat cerminan cinta Allah yang turun dari apa yang dibuat oleh orang tua sebagai rahmat Tuhan yang agung yang terjadi dalam rancangan bagi keluarga-keluarga orang-orang percaya. Dan kemudian terjadi di tengah-tengah kehidupan tugas kami, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kami hadir, banyak orang melihat karya Kristus lewat hidup kami. Kehadiran kami adalah kehadiran untuk memenangkan kebaikan sebanyak-banyaknya dan menghindari diri daripada hal-hal yang tidak memuliakan Allah, menghindari diri daripada sikap egoisme dan pementingan diri sendiri, tetapi sikap untuk membuat setiap orang mengalami kebenaran-kebenaran hidup. Dan karena itu, Bapa, tolonglah kami untuk hadir, menjadi alat Tuhan untuk mengedukasi orang lain, berempati dengan mereka, dan membuat mereka mengerti bahwa Tuhan tidak tinggal diam, Tuhan baik dan peduli. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua. Di dalam kehidupan kami, antar kehidupan bermasyarakat, kami sadar sungguh bahwa kami tidak tahu sampai kapan kondisi pandemi ini berlangsung dan berakhir. Yang kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memelihara kami. Yang kami tahu bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan bagi kami. Kendati bahwa kami ada dalam ketidakpastian kondisi pandemi COVID-19, tetapi pemeliharaan Tuhan pasti, amin, ya dan amin bagi kami. Itu pegangan dan iman kami. Dan karena itu Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk kami terus menjalani hidup ini dengan baik. Kami yang bergumul dengan sakit, dengan penderitaan hidup, biarlah iman dan percaya yang kami tujukan kepada Allah, Allah nyatakan dalam kebaikan-Mu, dalam berbagai cara yang dibuat dan diupayakan, Tuhan hadir untuk menguatkan, bahkan memulihkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan membuat mereka mengalami sukacita di dalam jalan keluar, bahkan pertolongan yang Tuhan hadirkan lewat sesama, sehingga kemuliaan Allah ada dalam seluruh hidup jemaat-Mu. Bagi mereka yang bergumul dengan persoalan ekonomi, kami tahu Tuhan buka jalan. Dalam berharap kepada-Mu, kami yakin Allah tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepada-Mu, bahwa Engkau peduli bagi pengharapan kami, bahwa dalam pengharapan itu ada iman dan percaya, dan orang yang percaya adalah orang yang tidak ditinggalkan Allah. Karena itu berkatilah setiap pengharapan jemaat-Mu yang terus berharap kepada Engkau dalam persoalan-persoalan ekonomi mereka, yang tidak tahu apakah mereka bisa makan dan minum ataukah tidak. Yang kami tahu bahwa Tuhan peduli, bahwa burung pipit yang dijual 2 ekor seduit Tuhan peduli, dan Tuhan tahu yang terjadi dengan burung itu, apalagi kami manusia. Tuhan sungguh peduli bagi kami. Kami yakin bahwa Allah memberikan kepada kami kehidupan sebagai anugerah Tuhan yang indah bagi kami. Bapa, Engkau berkati seluruh hidup jemaat-Mu. Biarlah jemaat Gemit Paulus mengalami pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus mereka alami dalam hidup ini. Bahkan setiap orang percaya yang juga ada dalam persekutuan kami di pagi ini, yang mengikuti ibadah online ini, Tuhan berkati, Tuhan jamah setiap orang yang saat ini sedang berdoa bersama-sama. Tuhan jamah mereka, hati mereka yang mengalami gundah gulana. Tuhan Yesus jamah, berikan sukacita, berikan kasih sayang-Mu ada. Yang bergumul dengan beban-beban hidup, Tuhan hadir menjamah dalam persoalan-persoalan hidup. Yang saat ini dalam berbagai pergumulan, Tuhan jamah mereka. Dan pengharapan yang mereka tujukan kepada Allah, Tuhan jawab sesuai dengan cinta-Mu bagi mereka. Sehingga umat-Mu yang saat ini beribadah bersama mengalami sukacita di dalam Tuhan. Bahwa Allah peduli, Allah masuk dalam hati mereka masing-masing. Engkau adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Engkau ada dalam setiap rumah tangga, dalam setiap kamar-kamar, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menjamah setiap orang, dan Engkau hadir untuk melingkupi mereka, menguatkan mereka, membuat setiap orang dengan yakin dan pasti melangkah dalam minggu ini dengan baik, menjalani kehidupan dalam pertolongan Tuhan, dan mereka mendapati bahwa bersama dengan Tuhan jerih payah mereka tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami semua dalam tangan-Mu, dan biarlah terus dekap kami Bapa, sebab di luar Tuhan kami tidak bisa apa-apa. Dalam dekapan-Mu Tuhan semakin membuat kami bertambah-tambah untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua yang melayani di pagi ini, para penatua dan diaken pengajar yang melayani, pemain keyboard, pemandu lagu, koster, penata LCD, teman-teman multimedia, Tuhan Yesus, terima semua persembahan mereka sebagai persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan Allah, dan berkat-Mu melimpah atas mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Kami mengalami berkat dan rahmat Tuhan di sepanjang pagi, siang, sampai masuk malam hari. Bahkan di sepanjang minggu ini, rahmat dan cinta-Mu ada dan melingkupi kami semua. Terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Sambut kami Tuhan. Karena kami berdoa dan minta semua ini bukan dengan nama lain, hanya dalam nama Yesus Kristus, kekasih jiwa kami. Kami berdoa dan berserah kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tak rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Umat yang dikasihi Allah, persekutuan kita dalam ibadah ini akan segera berakhir. Kita akan pergi dan melaksanakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita, di tengah-tengah keluarga kita, bahkan di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk itu, mari kita berdoa dan meminta berkat Tuhan. Ya Allah Bapa, tibalah kami di penghujung ibadah ini. Kami akan terus menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan kami percaya Tuhan ada dan menyertai kami semua. Di penghujung ibadah ini tidak lupa kami ingin mendoakan Mama Pendeta Anis Sapaimela yang hari ini berulang tahun. Berkat dan rahmat Tuhan ada baginya dalam memimpin jemaat Gemit Paulus Kupang bersama dengan suami, anak-anak, dengan keluarga yang Tuhan tempatkan dan Tuhan taruh untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah jemaat ini sebagai gembala yang melayani jemaat. Anugerah dan rahmat melimpah atas hamba-Mu bersama dengan keluarga, karunia dan marifat surgawi ada baginya, supaya kehidupannya menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan, jemaat Gemit Paulus yang ada dalam persekutuan ibadah ini, berkatilah kami semua, ya Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, salam. Yesus Kristus yang hidup, bangunan milik Allah, yaitu jemaat yang kudus, rasuli dan katolik. Tiada lain tumpuan bertahan selamanya selain Yesus Kristus Tuhan yang hidup bagi kita. Tunaikanlah tugas mulia bersekutu bersaksi, melayani dan berbakti, menata rumah Allah. Sasanggup panjang tugas kita, petiklah baginya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena ibadah hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2020 dapat berlangsung dengan baik. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta yang telah memimpin kami dalam ibadah, berkati Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan semua yang terlibat dalam untuk kelancaran ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.